Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masito dari SMA Negeri 1 Katapang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Terlebih dahulu, kita bahas tentang pengertian laporan keuangan. Setiap perusahaan wajib melaporkan kinerja keuangan dalam bentuk informasi akuntansi. Pelaporan keuangan merupakan tahap terakhir siklus akuntansi. Dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Apakah mengalami laba atau rugi? Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sebuah perusahaan, jadi harus disajikan secara akurat dan tepat waktu. Jadi, pengertian daripada laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang akan dibahas yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja perusahaan berupa informasi jumlah pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi dengan cara membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban untuk mengetahui laba atau rugi. Komponen laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Pendapatan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha utama, contohnya seperti bunga bank. Beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh hasil ekonomis. Berikut langkah penyusunan laporan laba rugi. Pertama, tuliskan nama perusahaannya, lalu tuliskan laporan laba rugi dan periode akuntansinya. Masukkan pendapatan usahanya, di sini contohnya pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, seluruhnya dijumlahkan maka menjadi jumlah pendapatan. Lalu masukkan beban-bebannya, ada beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, beban umum, beban bunga, seluruhnya dijumlahkan maka menjadi jumlah beban. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan perubahan modal yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal atau ekuitas pada suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, perubahan modal juga bisa menunjukkan penambahan atau pengurangan kekayaan selama periode tertentu. Kalau penambahan, berarti perusahaan mengalami laba. Kalau mengalami pengurangan, berarti perusahaan mengalami rugi bersih.
yang termasuk komponen laporan perubahan modal, yaitu modal awal, laba, ripe, penambahan modal, dan modal akhir. Sebelum kita membahas langkah-langkahnya, kita pelajari dulu pengertian daripada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang berisi tentang perubahan modal yang menunjukkan penambahan atau pengurangan kekayaan selama periode tertentu. Nah, langkah dalam membuat laporan perubahan modal. Yang pertama, masukkan nama perusahaannya, lalu laporan perubahan ekuitasnya, dan periodenya. Masukkan modal awal dan laba bersih. Modal awal ditambah laba bersih, hasilnya penambahan modal. Penambahan modal dikurangi tipe, hasilnya modal akhir. Nah, yang terakhir kita akan bahas laporan neraca. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yaitu laporan besarnya harta, utang, modal pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Lalu, komponen dari laporan neraca atau posisi keuangan terdiri daripada harta, utang, dan modal. Harta terdiri dari harta lancar, harta tetap, contoh harta lancar, kas, piutang, dan sebagainya. Contoh harta tetap terdiri dari peralatan, gedung, dan sebagainya. Di mana dalam melakukan laporan neraca ada suatu rumusnya bahwa harta harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, kita lihat laporan keuangan. Disusunnya berarti yang pertama kita tulis perusahaannya, lalu laporan posisi keuangan dan periodenya. Di sini hartanya, ada harta lancar, ada harta tetap. Jumlahkan seluruh harta lancar, jumlahkan seluruh harta tetap. Ini akan menjadi jumlah harta. Lalu masukkan utang, masukkan modal akhir, datanya dilihat dari laporan perubahan modal. Jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Data untuk membuat laporan keuangan atau neraca bisa dilihat dari kertas kerja. Nah, kalian buatlah laporan keuangan kantor akuntan Dimas. Terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.